Saya serahkan kepada Pak Oki sekalian doa firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan pagi hari ini. Sekalipun secara Zoom Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan sebentar kami akan sharing firman Tuhan, kiranya diberkat ya, kami semua untuk kami boleh belajar dan kami boleh saling membangun dan saling melengkapi melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali untuk melalui Zoom untuk acara doa Jatim kali ini. Dan sekarang kita berdoa, pertemuan pertemuan doa kita boleh menjadi manfaat yang baik, boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua dalam kita melayani Tuhan. Hari ini saya akan mau sharing firman Tuhan. Saya tampilkan firman Tuhan dari melalui tampilan PowerPoint ini kiranya supaya mudah untuk kita ikuti. Sebentar. Ya. Oke, saya beri judul sharing firman pagi hari ini dengan judul Kesetiaan Kaleb. Ya. Ayat firman Tuhan akan saya tampilkan juga di sini secara langsung. Kesetiaan Kaleb itu yang menjadi judul hari ini yang berkaitan dengan kesetiaan kita atau kita bisa bertahan melayani Tuhan sampai saat ini. Bagaimana kita meneladani kehidupan seorang tokoh yang bernama Kaleb untuk kita menjadi teladan kita setia dalam melayani Tuhan. Nama Kaleb kita tentu ingat bahwa dia adalah salah salah dua dari 12 orang yang pengintai ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Nama Kaleb saat itu baru muncul, baru mencuat. Satunya lagi Yosua. Yosua sudah terkenal sejak awal, sejak lama karena dia sering mengikuti Musa. Kalau Musa berdoa di gunung, Yosua yang ngawal. Kalau bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, Yosua yang menjadi pemimpin perangnya. Nah, tapi nama Kaleb baru kita kenal ketika bersama dengan kedua belas pengintai. Dan Yosua bersama dengan Kaleb kita tahu adalah dua orang yang akhirnya punya iman atau punya pandangan yang positif, percaya terhadap janji Tuhan bahwa mereka akan mengalahkan bangsa Kanaan dan menduduki tanah perjanjian itu. Dua orang itu Yosua dan Kaleb. Nama Yosua seringkali dipakai oleh orang-orang Kristen, tapi nama Kaleb termasuk jarang untuk ditemui, sekalipun ada tapi tidak banyak. Kita belajar tentang kesetiaan Kaleb. Nah, ini adalah gambaran Yosua dengan Kaleb, tapi ketika sudah masa tua, bukan ketika waktu masih muda mengintai tanah perjanjian, tapi sudah tua. Ketika itu, Yosua sudah membagi-bagikan tanah kepada masing-masing suku. Dan Kaleb yang masih mau merebut satu bagian yang kita kenal dengan nama Hebron, dituliskan di Alkitab, Kaleb merebut Hebron. Dan Kaleb berkata kepada Yosua bahwa saya mau merebut satu bagian itu, yaitu di tanah Hebron. Dia minta izin kepada Yosua supaya diberikan kesempatan untuk berperang sekali lagi. Padahal usianya sudah, kalau sekarang kita lihat sudah terlalu tua, yaitu 85 tahun. Saya membedah arti atau judul hari ini kesetiaan Kaleb. Setia artinya di dalam kamus bahasa Indonesia yaitu berpegang teguh pada janji, pada prinsip atau komitmen yang telah dibuat, serta tidak mudah tergoyahkan oleh godaan atau perubahan situasi. Ini setia. Dia berpegang teguh pada janji dan tidak mudah tergoyahkan oleh godaan atau perubahan situasi. Dan ini bisa dikaitkan dengan banyak hal. Setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, bahkan juga setia dalam pernikahan. Tidak mudah tergoyahkan oleh godaan atau perubahan situasi. Itu adalah setia bahwa ya, komitmennya yang dibuat tidak tergoyahkan. Dan juga arti kata Kaleb menarik sekali bahwa Kaleb memiliki arti kata sepenuh hati. Sehingga kalau saya coba merangkainya, eh, kesetiaan Kaleb, Kaleb artinya
seorang yang berpegang pada janji atau komitmen sepenuh hati. Sekali lagi, arti nama Kaleb bila dikaitkan, yaitu artinya seorang yang berpegang pada janji atau komitmen dengan sepenuh hati. Karena nama Kaleb adalah sepenuh hati. Apa yang dilihat pada Kaleb di masa lalu, di masa di masa yang lalu ketika dia masih muda, itu sama sampai sekian tahun kemudian. Sekali lagi, apa yang dilihat Kaleb pada masa lalu, apa yang orang lihat pada Kaleb di masa yang lalu, sama sampai pada puluhan tahun kemudian. Jadi Kaleb seorang yang tidak mudah berubah. Dia tetap setia, dia tetap berpegang pada janji atau komitmen yang sudah dibuat. Itu judul sharing saya kali ini adalah kesetiaan Kaleb. Dasar firman Tuhan yang pertama, kita akan belajar kesetiaan Kaleb itu bagaimana untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dasar firman Tuhan, Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan Yosua 14 ayat 10 sampai 11, saya tampilkan di sini juga. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dari cerita ini kita tahu bahwa ketika Yosua dan Kaleb mengintai tanah Kanaan bersama 10 orang yang lain, itu usianya Kaleb saat itu 40 tahun. Dan ketika uh, cerita ini dibuat atau ayat ini atau kisah ini dituliskan, diceritakan, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Jadi dan di usia 85 tahun itu dia ingin merebut satu tanah, dia ingin berperang lagi, dia ingin berjuang lagi, dia ingin merebut bagian lagi yang disebut Hebron. Dan dia berkata, aku sekarang masih kuat sama seperti pada waktu 45 tahun yang lalu. Aku umurku 85 tahun sekarang, tapi kekuatanku masih sama seperti ketika aku berumur 40 tahun. Dan di usia dia yang tidak muda itu, dia mau untuk berperang, dia masih mau untuk aktif, masih mau untuk berjuang. Yang pertama yang mau saya sharingkan mengenai kesetiaan Kaleb yang bisa menjadi teladan dalam hidup kita yaitu miliki pengalaman masa lalu berjalan dengan Tuhan. Sekali lagi adalah seorang yang setia, seorang yang bertahan dalam pelayanan, yaitu seorang yang memiliki pengalaman masa lalu berjalan dengan Tuhan. Seorang yang memiliki pengalaman masa lalu dalam perjalanan dengan Tuhan akan memiliki kesetiaan yang kuat dalam perjalanan iman. Pengalaman masa lalu bisa berupa mujizat, berkat yang tiba-tiba dinantikan, tiba-tiba ada, berkat yang tiba-tiba datang, peristiwa yang ajaib dialami, atau pertolongan Tuhan yang tak terduga. Setiap kita tentu punya pengalaman masa lalu, dan pengalaman masa lalu itulah yang membuat kita kuat, membuat kita bertahan, membuat kita setia melayani Tuhan sampai hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa meskipun itu sudah terjadi di waktu yang lalu, kita masih bisa ingat sampai hari ini dan itu membuat kita kuat perjalanan iman kita sampai sekarang. Kaleb memiliki pengalaman saat usia muda mengalahkan penduduk Kanaan, sekalipun 10 orang pengintai meragukan. Dia bersama Yosua yakin dan percaya bahwa mereka akan meraih tanah perjanjian itu. Pengalaman masa lalu itulah yang membuat Kaleb setia mengikut Tuhan bahwa ternyata dia kuat hari itu didasari oleh pengalaman 45 tahun yang lalu. Pengalaman iman apa yang sampai saat ini begitu kuat membekas dalam hati dan hidup kita. Begitu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan itulah yang membuat kita berkobar-kobar. Setia melayani Tuhan sampai hari ini. Bahkan tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena kita sudah mengalami peristiwa atau pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Mujizat Tuhan yang kita alami. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya kalau menengok ke belakang, dari tahun ini adalah 30 tahun saya melayani Tuhan. Karena saya hitung dari SMP. SMP ketika saya kelas 1, saya SMP di SMP 12 Surabaya di Ngagel itu,
ketika bulan Juli masuk pertama siswa baru waktu itu, minggu pertama masih belum banyak kegiatan. Minggu kedua di bulan Juli ada persekutuan doa yang untuk pertama kalinya diadakan bagi siswa saat itu, bagi siswa baru. Dan saat itu saya mengawali dengan kesaksian. Ketika teman-teman yang lain kelas satu malu untuk bersaksi, malu untuk kesaksian, dan saya berani untuk kesaksian di hadapan teman-teman juga kakak kelas saya yang lain, kakak kelas 2, kelas 3. Kesaksian yaitu acara yang biasanya kalau di persekutuan doa atau ibadah-ibadah ketika diberikan kesempatan, kita semua mesti, banyak orang mesti sering melewatkan. Tapi saya mengawali pelayanan saya dengan kesaksian. Akhirnya sejak saat itu setiap minggu, setiap Sabtu sore ketika ada persekutuan doa, saya mengisi dengan kesaksian. Sampai satu kali ada satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Saya ceritakan secara singkat. Tahun 98, saya sudah kelas 3 SMP. Mestinya persekutuan doa kami di SMP 12 itu tidak diperbolehkan. Kepala sekolah khawatir. Saat itu kalau kita ingat ada peristiwa dukun santet di Banyuwangi. Ya, ada peristiwa isu tentang dukun santet. Antara benar dukun santet atau memang saat itu ada orang-orang yang memakai, ada istilah ninja. Jadi ada banyak situasi yang tidak menentu saat itu. Ada banyak pembunuhan dan sebagainya yang dimulai di peristiwanya di Banyuwangi sampai menyebar di seluruh Jawa Timur, sehingga di Surabaya pun juga demikian. Ketakutan kalau orang jangan sampai keluar malam. Saat itu saya ingat suasana begitu mencekam, orang tidak boleh keluar, eh, maksudnya orang itu akan takut aktivitas di atas jam 7, jam 8. Peristiwanya sudah belum sampai pada reformasi, tapi waktu itu tahun 97, ya 97, peristiwa Dukun Santet Banyuwangi yang merembet ke Jawa Timur. Masih belum peristiwa reformasi. 97 akhir bulan bulan November, kepala sekolah di SMP 12 memberi perintah, memberi masukan, memberi larangan, jangan ada lagi ibadah persekutuan doa di SMP 12. Diberi batas waktu terakhir Desember, Desember 97. Waktu itu November sudah dikasih tahu, November awal. Ya masih boleh, tapi nanti Desember itu terakhir, Januari tahun ajaran baru, jangan ada lagi persekutuan doa. Sudahlah, di tahun yang baru sejak Januari 98 tidak boleh ada. Tetapi kami-kami ini termasuk saya yang sudah melayani Tuhan di persekutuan doa tidak rela kalau persekutuan doa bubar begitu saja. Saya ajak beberapa teman untuk kita berdoa. Ada yang tidak mau karena merasa, alah nggak mungkin kita ini boleh persekutuan doa sudah diomongi kepala sekolah siapa yang bisa menentang. Ada dua teman, tiga teman saya ajak berdua, sempat ada yang mau. Tapi ya tentu tidak teratur. Seringkali yang terjadi, sepulang sekolah saya masuk ke dalam satu ruangan kelas, berdua 10 menit, 15 menit. Kadang dengan dua teman, kadang ya saya sendirian. Pokoknya saya berdoa Tuhan, supaya persekutuan doa SMP 12 tetap bisa berjalan, tetap boleh, apapun situasi. Singkat cerita, minggu demi minggu berjalan, Sabtu demi Sabtu berjalan, karena persekutuan doa itu caranya jam 4 sore, eh jam setengah 6. Jadi kami pelajaran agama dulu, kemudian setengah 6 itu persekutuan doa. Kebetulan saya sudah kelas 3, jadi yang mulai mengkoordinasi. Setengah 6, setengah 7 selesai. Setengah 7 selesai, biasanya anak-anak pulang dijemput itu paling maksimal jam 7. Karena itu menjadi dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu. Saya berdoa, 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 sampai akhirnya Desember. Harapan ini sepertinya patah. Karena apa? Kok tidak ada perubahan? Persekutuan doanya masih dilarang. Terus pokoknya nanti Desember berakhir, terus Januari masuk tahun baru, tidak boleh ada persekutuan doa. Januari sebenarnya. Dan satu situasi tidak terduga. Januari 98, saya ingat sampai hari ini, waktu itu habis libur, kami dikumpulkan di lapangan untuk upacara pertama kali. Dan ketika kami upacara, wakil kepala sekolah maju memberikan setelah sambutan, setelah amanat pembina upacara, dia menyampaikan pengumuman
bahwa mulai tahun itu, tahun baru 98, kepala sekolah diganti, dimutasi ke SMP 1 Surabaya di Jalan Pacar, diganti kepala sekolah baru yang sebelumnya menjabat dari SMP 8 menjabat di SMP 12. Semua murid mungkin yang menerima kabar itu dengan biasa, tapi saya menerima kabar itu dengan sukacita. Mengapa? Tuhan sudah menggeser kepala sekolah ini yang melarang persekutuan doa diganti dengan orang lain. Saya bersuka cita, ternyata ini jawaban doa saya. Ini ternyata Tuhan menjawab dengan cara seperti ini. Dan saya bersyukur sekali kepala sekolah yang baru tidak tahu masalah yang sebelumnya dan mengizinkan kami untuk beribadah persekutuan doa. Jadi kalau sampai hari ini di SMP 12 ada persekutuan doa, buah dari doa kami tahun 97 dan 98 untuk menjawab dengan cara kepala sekolahnya digeser. Beberapa bulan kemudian kita tahu ada peristiwa Pak Harto lengser dari jabatannya. Secara guyonan saya berkata ke teman-teman, sebelum Pak Harto lengser kita sudah melengserkan kepala sekolah. Kepala sekolahnya dipindah ke SMP 1. Puji Tuhan, persoalan doanya saat itu akhirnya bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Tapi kalau nggak salah hari ini, saat ini diadakan siang oleh guru yang baru. Ya, peristiwa seperti itu, pengalaman iman seperti itulah yang membuat kita bertahan. Saya pun bertahan sampai hari ini karena ada peristiwa bahwa Tuhan menjawab doa, Tuhan menyertai, Tuhan menolong di tengah situasi yang tidak mungkin. Apalagi waktu itu ya saya masih sangat muda sekali, masih umur belasan tahun. Pokoknya yang kedua yang kita pelajari, ya ini adalah foto ketika saya di SMP 12 karena masa-masa itu tidak ada foto ya, saya tampilkan foto yang belakangan. Poin kedua yang bisa saya sampaikan, kesetiaan Kaleb itu dari Yosua 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Poin kedua yaitu yang pertama, setiap kita perlu memiliki pengalaman masa lalu dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, yaitu tidak takut dengan tantangan masa kini. Kita berhasil di waktu yang lalu, tapi tidak takut dengan tantangan masa kini. Pada waktu lalu memang ada tantangan yang berat dan susah untuk dilewati. Namun ketika dihadapi bersama dengan Tuhan, akhirnya menjadi pengalaman yang indah. Ketika saat ini kita menemukan masalah dan pergumulan pelayanan yang bisa jadi kesulitannya mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari waktu yang lalu, kita tidak takut dan pasti bisa melewatinya. Kaleb usianya 85 tahun, itu sudah merupakan kesulitan tersendiri. 85 tahun dengan ketika dia usia 40 tahun, tentu berbeda cara berdiri, cara berjalan, cara megang bersenjata. Namun dia tidak kehilangan semangat untuk menghadapi tantangan yang ada. Seorang yang setia imannya tidak akan kehilangan semangat, tidak kabur pandangan visinya, dan tidak runtuh pengharapannya. Orang lain akan melihat bahwa kita dari dulu sampai saat ini ternyata adalah orang yang sama, yang siap melayani Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar, dan tidak mundur saat ada tantangan masalah dalam bentuk apapun. Hanya saja pastinya beda usia, beda ketahanan fisik, namun semangat tidak berbeda sedikit. Ingat, kalau kita main catur, ada satu buah atau satu apa namanya hidup, ya, ada satu buah catur yaitu namanya pion. Pion itu sekalipun kecil, tapi dia hanya tahu jalan lurus meskipun satu langkah atau dua langkah. Dia hanya boleh berjalan satu dua langkah. Tidak bisa bergeser, apalagi mundur. Kita bisa jadi kecil, tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak punya banyak fasilitas. Kita seperti pion, tetaplah maju sekalipun kecil dan tidak diperhitungkan. Pion tidak bisa bergeser, apalagi mundur. Kita tidak akan pernah mundur ke masa lalu, ke situasi-situasi yang lalu. Iman kita tetap kuat mengikut Tuhan. Tetaplah maju sekalipun hanya satu langkah. Pelayanan saya
puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu sampai saat ini kekuatannya masih sama. Waktu yang lalu di gambar yang sebelah kanan ini, saya kalau pelajaran selalu saya awali atau di tengah-tengah sebelum istirahat waktu ngajar SD, saya ajak anak-anak untuk berdoa, mendoakan teman-teman, atau kita berdoa sama-sama, mengalami lawatan Tuhan. Kadang 10 menit sebelum istirahat, kita berdoa. Anaknya Pak Leo termasuk yang waktu itu juga ada di barisan seperti mereka. Nah, ketika saya mengajar tahun lalu pun juga sebelum saya menyampaikan materi pelajaran, saya sampaikan satu ayat firman Tuhan. Jadi artinya bahwa apa yang saya kerjakan di waktu yang lalu, di waktu-waktu yang kemudian tetap sama. Dan orang akan melihat bahwa, oh, Pak Ok itu yang suka berdoa. Itu yang saya kerjakan di waktu yang lalu. Demikian juga kiranya ketika hari ini kita semangat melayani Tuhan, orang akan melihat, oh itu yang dulu juga dia setia melayani Tuhan, dia semangat melayani Tuhan. Demikian juga yang kita kerjakan sekarang, orang akan mengenali beberapa waktu kemudian bahwa kita adalah seorang yang sama, yang masih semangat, masih berapi-api melayani Tuhan, tidak kehilangan visi, tidak kehilangan cinta akan Tuhan. Poin ketiga yang terakhir itu saya bacakan dari Hakim-Hakim 1 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiriat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya, dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Kaleb membuat sayembara yang bisa merebut satu kota, satu daerah, satu wilayah. Namanya Kiriat Sefer. Sayembaranya apa nanti hadiahnya anaknya dijadikan istrinya. Dan ternyata yang menang sayembara itu adalah Otniel, keponakannya sendiri, anak dari adiknya Kaleb. Dan dia berikan kota itu. Kaleb seorang pejuang, jadi ketika memberikan hadiah tidak main-main. Dengan cara apa? Merebut kota dulu, berjuang dulu, baru anaknya dikasih sebagai istri. Dan yang merebut adalah seorang yang pejuang masih muda, yang mau untuk uh, berusaha berjuang melakukan peperangan untuk mendapatkan kota itu dan akhirnya menikahi anak Kaleb. Poin ketiga supaya bagaimana kita bisa setia melayani Tuhan yaitu siap mewariskan pelayanan ke generasi berikutnya. Kita belajar dari kesetiaan Kaleb mewariskan pelayanan ke generasi berikutnya. Kaleb punya seorang keponakan yang pemberani namanya Otniel. Keberanian dari Otniel ini tentu saja didapatkan dari keteladanan pamannya yaitu Kaleb. Sehingga ketika Kaleb menawarkan siapa yang dapat merebut Kiriat Sefer akan diberikan anaknya sebagai istri. Bahkan bukan cuma berhenti di ayat itu. Di ayat berikutnya pun menantunya ini menantang Kaleb untuk minta satu bagian lagi. Kalau Kiriat Sefer itu tanah yang kering, Otniel minta supaya dia diberikan daerah yang bermata air. Kaleb pun mempersilahkan, silakan maju berebut. Dan Otniel benar-benar seperti Kaleb jilid dua. Oleh karena Kaleb tidak punya anak laki-laki yang jadi keteladanan imannya diwariskan kepada keponakannya yang bernama Otniel. Kalau Kaleb tidak muda lagi, hatinya tetap setia dan terus berjuang. Dan itu diturunkan pada menantunya yang adalah uh, anak dari adiknya. Meskipun Kaleb sudah tua, dia tetap berjuang, tapi dia juga memberi ruang kepada generasi selanjutnya. Kaleb berbesar hati menerima seorang pejuang muda yang kelak akan menggantikannya. Dia bisa menikmati masa seniornya dengan berjiwa besar. Ada waktunya saya mundur, saya berikan pada penerusku yang lebih muda. Apakah kita sebagai orang hebat pilihan Tuhan rela mewariskan semangat pelayanan kita pada generasi berikutnya? Jangan sampai perjalanan iman kita berhenti hanya sampai pada kita saja sampai ketika Tuhan panggil pulang, tapi tidak berlanjut kepada orang-orang yang lain. Sudah siapkah kita mempersiapkan estafet pelayanan kita kepada orang-orang yang ada di bawah kita? Saatnya kita mempersiapkan dari sekarang supaya ada penerus-penerus kita, orang-orang yang meneruskan pelayanan. Nah, setiap hari Minggu saya ini selalu memberi waktu bagi anak-anak yang saya layani. Ada dua kelompok saya memberi.
komsel bagi mereka memberi pembelajaran firman Tuhan. Karena kan kadang-kadang kalau mereka hanya terima firman Tuhan dari gereja itu terlewatkan begitu saja. Ya, saya sampaikan firman Tuhan kepada mereka yang masih muda ini, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya membina, mendidik, membimbing, dan membangun, memuridkan mereka di masa muda. Untuk mereka mengenal kebenaran. Saya menganggap pelayanan pada mereka ini lebih istimewa dari pelayanan khotbah. Saya tidak akan meninggalkan hari Minggu saya karena saya punya waktu untuk mereka. Dua sesi, ada yang jam 10, ada yang jam 12 siang. Karena pada mereka saya bisa mewariskan keteladanan iman secara langsung. Ketika saya menolong mereka dalam studi dan kebutuhan sehari-hari, saya membiayai sekolah mereka. Harapan saya mereka bisa memiliki figur seorang bapak yang baik dan aman, yang tahu bahwa kebutuhan mereka pasti tercukupi. Selanjutnya mereka pun akan berbuat yang sama pada orang lain nanti. Dan satu persatu mereka mengenal visi saya, apa yang saya kerjakan sekarang. Kalau sekarang saya bisa memberi makan kepada mereka, satu kali mereka yang akan memberi makan pada orang. Di sisi lain ketika dalam kekurangan mereka akan mengerti pada Tuhanlah berharap. Sebab bapaknya pun berbuat yang sama. Ketika saya sedang tidak ada uang, saya sampaikan pada mereka bahwa kita berdoa, minta berkat Tuhan, dan puji Tuhan ada. Sampai hari ini, anak-anak yang kami bantu sudah lulus kuliah, satu anak tahun lalu eh, lulus STT di Nganjuk, STT Abdi Gusti. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Dua lagi masih SMK naik kelas 12. Dan satu lagi yang kami masih dukung, masih STT semester 6. Semua karena kemurahan Tuhan, supaya mereka tertolong masa depannya, supaya mereka terbantu studinya. Dan satu kali mereka pasti akan berbuat yang sama pada orang-orang yang lain. Karena mereka sendiri juga sudah ditolong. Tahun ini tepatnya bulan Juli, pelayanan saya sudah berusia 30 tahun. Saat ini pun saya masih tetap semangat melayani Tuhan. Ada ratusan orang yang saya gembalakan melalui media sosial. Ada anak-anak rohani yang saya dukung. Dan berbagai lini media sosial masih saya kerjakan setiap hari. Saya masih semangat melayani Tuhan. Meskipun secara fisik sudah tidak sekuat dulu yang bisa kemana-mana. Dulu naik motor bisa ke Tulangan Sidoarjo, bisa ke Caruban, bisa ke Madiun, ke Gresik, dan sebagainya. Tapi ya, sekarang mungkin tidak sekuat dulu, tapi saya masih semangat melayani Tuhan, mendoakan orang per orang yang dalam pergumulan. Kiranya demikian juga kita semua, tetap menyala semangat pelayanan kita. Selalu setia melayani Tuhan, sampai Tuhan panggil kita kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kebenaran firman Tuhan, yang boleh kita semua.